Ya, halo. Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, dimanapun berada. Saya akan menjelaskan mengenai materi praktikum untuk praktikum patologi sistemik, sekaligus juga bahan untuk review asisten. Materinya adalah untuk hati dan pankreas. Ada tiga preparat. Pertama adalah untuk hepatitis, kemudian pankreatitis dan fasciolosis. Oke, saya langsung saja untuk pertama kali saya langsung ke hepatitis ya. Di sini kita bisa lihat preparatnya di depan. Ini diambil dari hati anjing ya. Kita lihat ini preparat hati semua. Oke, jadi kalau dari pembesaran kecil saja kita bisa lihat ada sesuatu yang abnormal di sini. Hati anjing, jadi kita bisa lihat batas-batas antara lobulusnya terlihat. Ya, ini tidak normal karena seharusnya, oke saya besarin lagi, hati anjing itu batas antar lobulusnya. Jadi kalau kita lihat nih, ini batasnya nih, kelihatan batasnya. Tidak normal karena seharusnya batas-batas ini tidak terlihat jelas. Nah, jika Anda menemukan bahwa batas antara lobulus terlihat jelas begini, ini salah satu ciri kemungkinan ada jaringan ikat yang berlebihan, ya. Jadi kalau kita lihat nih, ini kan lobulus hati, lobulus hati. Nah, kalau Anda lihat ada yang seperti ini nih, sekat-sekatnya terlihat jelas. Jadi kalau kita lihat pakai pembesaran besar, ya, oke, 20 kali nih. Ini sebenarnya adalah jaringan ikat yang menebal. Jadi sebetulnya menandakan adanya fibrosis. Dan kemudian kalau kita lihat kelainan lain di sini, ya Anda bisa lihat nih yang merah-merah seperti ini. Ya, saya besarin pembesaran 40 kali. Nah, yang merah-merah ini adalah sinusoid yang melebar karena berisi eritrosit. Ini menandakan adanya yang kita sebut dengan kongesti, ya. Ini juga tidak normal. Ini adalah kelainan yang kita bisa lihat, ya. Kongesti di pul kongesti di dalam sinusoid, eritrosit penuh berisi darah. Oke. Kemudian kalau kita lihat pada preparat ada yang coklat-coklat seperti ini, ya. Jadi yang coklat-coklat seperti ini kemungkinan ini adalah kalau ini kan hepatosit ya. Saya coba cari di sini. Nah, ini kan di dalam hepatosit, ini adalah empedu. Jadi ada akumulasi empedu di dalam hepatositnya, ya. Coba lihat posisinya, saya besarin. Ini hepatosit, di dalamnya ada coklat agak kekuningan. Nah, ini adalah akumulasi empedu, tidak normal karena artinya ini bisa menunjukkan bahwa ada sumbatan di dalam aliran empedu, jadi empedunya menjadi terakumulasi. Tapi di sini Anda bisa lihat, oke maaf nih, seperti ini yang coklat nih. Saya lihat, saya cari sini. Nah, ini lihat, ini dia tidak di dalam hepatosit, tapi kemungkinan di dalam sinusoid. Coba lihat dekat dengan eritrosit, ini kemungkinan adalah hemosiderin. Jadi coklat hemosiderin, dan biasanya kita akan menemukan hemosiderin di dalam makrofag. Jadi ini kita sebut hemosiderofag, ya. Oke, coba kalau saya lihat-lihat lagi, hemosiderofag kita akan temukan di dalam sinusoid. Misalnya seperti ini, hemosiderofag. Jadi yang Anda lihat nih, ini ini adalah hepatosit, ya. Di pinggirnya ada hemosiderofag. Jadi kemungkinan ini adalah sel covered makrofag hati yang memfagositosis hemosiderin. Jadi kalau ada kongesti kronis, pembentukan hemosiderin jadi lebih banyak, ya. Jadi sel-sel yang udah tua, sel-sel eritrosit yang udah tua akan difagositosis dan kemudian menghasilkan hemosiderin seperti ini. Nah,
eh preparat ini, kalau kita lihat kenapa dia disebutnya hepatitis, ya. Kalau Anda lihat di daerah-daerah seperti ini ada yang ungu-ungu ya. Kita lihat saja pakai pembesaran besar. Nah, coba lihat yang ungu-ungu ini. Ini kalau Anda lihat ini tidak normal. Ini adalah yang kita sebut sel plasma. Ya, Anda bisa lihat inti selnya agak ungu. Sitoplasma yang agak ungu, inti sel ada di pinggir dan pinggiran inti selnya tebal. Oke, ini sel plasma. Sel plasma adalah salah satu sel radang. Ya, sel plasma adalah salah satu sel radang dan ini menandakan adanya hepatitis. Daerah ini ya daerah portal sebetulnya, jadi ya ini portal hepatitis. Oke, ciri-cirinya kita temukan sel plasma, kita temukan juga sel-sel lain, nih sel plasma, ya, atau bahkan kita bisa temukan makrofag nih seperti ini, ya, ini menandakan adanya hepatitis. Nah, kemudian kelainan lain di daerah yang dekat dengan daerah yang ada fibrosis, kemudian banyak kongesti, Anda akan temukan bentukan seperti ini. Ya, saya bawa ke sini, coba lihat, ini hepatosit, di dalamnya, nah kita bisa lihat ini juga hepatosit. Anda bisa lihat ini inti sel yang normal, di tengahnya ada nukleolus. Coba lihat bagian ini, bagian ini nukleolusnya nggak ada, tapi dan di dalamnya ada material eosinofilik pink. Ini adalah badan inklusi intranuklear khas untuk kasus herpes adenovirus atau herpes virus. Badan inklusinya mirip seperti ini, eosinofilik di dalam inti sel. Dan Anda bisa lihat pinggirannya menebal. Kenapa pinggirannya menebal? Karena nukleolus dan juga kromatinnya kedesak ke pinggir oleh badan inklusi seperti ini. Ya, silahkan Anda bisa temukan badan inklusinya dan nanti kemungkinan akan banyak yang bertanya mengenai badan inklusi seperti ini. Oke, saran saya carilah bagian-bagian yang seperti ini nih. Ada fibrosisnya, fibrosis daerah portal dan banyak ininya nih, banyak pembendungannya. Ya, dan tentu saja karena ada pembendungan kronis, Anda akan temukan banyak hemosiderofag. Nah, di bagian-bagian seperti ini Anda bisa cari, Anda bisa temukan beberapa sel mungkin ada badan inklusinya. Ya, oke, silakan Anda hati-hati mencari, ya. Pakai untuk badan inklusi Anda bisa pakai pembesaran 40 kali untuk mencarinya, ya. Mahasiswa bahkan banyak bertanya mengenai yang mana badan inklusi. Oke. Nah, ini nih sedikit nih ada badan inklusinya walaupun kecil, ya, intra nuklear. Anda bisa lihat ada pink di dalamnya. Oke. Ya, Anda bisa cari mungkin di bagian yang lain untuk badan inklusi dan mencarinya pelan-pelan, hati-hati, ya. Karena saya menggunakan virtual slide, lebih gampang mencarinya. Nih, misalnya seperti ini. Nih. Oke, saya bawa ke sini tuh. Lihat inti sel hepatositnya, pinggirannya jadi lebih tebal dan ada badan inklusi di dalamnya. Intranuklear dan warnanya eosinofilik. Oke. Mungkin itu untuk hepatitis contagiosa canis. Saya lanjutkan saja langsung dengan preparat berikutnya, yaitu untuk ini fasciola, ya, sama-sama di hati. Oke, saya lanjutkan. Ini preparat untuk fasciola. Preparat ini diambil dari hati domba, ya. Jadi fasciola kita akan temukan cacingnya, ya.
itu di dalam, terutama cacing dewasanya di dalam saluran empedu. Jadi kebetulan ini hati, ini adalah bagian portal dengan saluran empedu. Jadi yang Anda lihat ini adalah saluran empedu, di dalamnya ada fasciola. Ya. Oke, di dalamnya ada fasciola. Nah, kelainan utama itu adalah di saluran empedu ini. Walaupun kita juga bisa temukan kelainan lain di bagian hatinya. Oke, saya langsung saja kita lihat sekarang saluran empedu. Ya, ini fasciola. Jadi kalau kita lihat pakai pembesaran kecil saja, Anda bisa lihat di permukaan fasciolanya ada tonjolan-tonjolan. Ini adalah kutikula dari fasciola. Oke, kutikula ini yang menyebabkan iritasi, yang akhirnya menyebabkan peradangan pada saluran empedu. Ya, nah seringnya peradangan pada saluran empedunya oleh fasciola ini adalah kronis. Jadi Anda akan temukan kalau peradangan kronis, kita akan temukan nih menebal saluran empedunya. Kenapa bisa menebal? Ada dua penyebab kenapa menebal. Satu adalah fibrosis, jaringan ikatnya tambah banyak, dan menebal karena ada iritasi, ada hiperplasia atau penambahan sel, terutama sel-sel epitel empedu yang menghasilkan mukus. Ya, jadi menebal karena dua hal, jaringan ikat, peradangan kronis jaringan ikat, dan penebalan karena saluran empedunya jadi makin banyak. Ya, oke, kita lihat saja. Ya, nah, karena dia ada peradangan di saluran empedu, peradangan saluran empedu kita sebut namanya cholangitis. Ya, jadi kita akan temukan fibrosis plus banyak jaringan ikat. Jadi ini adalah daerah cholangitis. Ya, oke, jadi bagian ini nih, ini adalah semua saluran empedu atau kita sebut ductus biliar yang mengalami peradangan atau cholangitis. Ya. Oke. Langsung saja kita lihat saja karakteristik dari cholangitisnya. Oke, saya langsung pakai pembesaran kecil jadi Anda bisa lihat nih ada yang ungu-ungu seperti ini. Jadi yang ungu-ungu seperti ini adalah sel-sel radang. Ya, dari mulai makrofag, kemudian limfosit, ya, makrofag, limfosit, bahkan Anda bisa temukan juga beberapa neutrofil, ya, tapi sedikit. Paling utama adalah makrofag, limfosit, sel plasma juga, dan harus diingat karena ini peradangan disebabkan oleh adanya cacing, Anda akan bisa temukan juga sel-sel yang seperti ini. Sitoplasmanya merah terang. Ini adalah eosinofil. Oke, seperti ini juga eosinofil. Jadi khas kalau eosinofil itu untuk peradangan karena metazoa, cacing, ektoparasit Anda akan temukan. Ya, jadi nih seperti ini nih eosinofil, ini eosinofil. Dan plus makrofag banyak, sel plasma juga ada. Ya, itu khas untuk cholangitisnya. Dan kemudian, oke, kita lihat bagian atas ini. Nah, ini kalau kita lihat, saya pakai pembesaran besar saja langsung. 20 kali aja dulu. Nah, ini Anda bisa lihat, ini adalah saluran empedu yang makin banyak. Ya, saluran empedu yang makin banyak, kita sebut hiperplasia ductus biliar, hiperplasia saluran empedu. Di antara saluran empedu ini juga Anda akan temukan banyak sel radang, ya, mencerminkan cholangitis. Dan kalau kita lihat epitel empedunya banyak yang bervakuol seperti ini jernih. Ini sebenarnya sel goblet. Jadi iritasi karena kutikula cacing itu membuat sel epitel empedu berganti dari sel epitel empedu menjadi sel-sel penghasil mukus atau sel goblet. Nah, ini yang kita sebut dengan metaplasia sel goblet. Ya, sebagai respon adanya iritasi terhadap munculnya
iritasi karena kutikula cacing. Oke, ya. Jadi seperti itu, ya, gampang, tidak terlalu susah. Oke, kemudian ini memang tidak tidak dicari, tetapi saya memperkenalkan saja di bagian ini, ya, ini daerah holangitisnya. Di bagian ini terutama kita lihat di hatinya. Ini hatinya juga sebenarnya tidak normal-normal amat. Seperti penjelasan saya sebelumnya, Anda bisa lihat antar lobulus hati kelihatan batasnya. Nah, ini kenapa? Ini karena ada fibrosis di daerah portal, ya, fibrosis di daerah portal. Jadi Anda bisa lihat nih, ini fibrosisnya. Oke, Anda bisa lihat fibrosisnya, dan bahkan selain fibrosis, Anda bisa lihat ini adalah pembuluh darah. Ini pembuluh darah. Anda lihat pembuluh darahnya berisi sesuatu yang pembuluh darahnya jadi lumennya ketutup. Nah, ini sebenarnya apa? Ini sebenarnya adalah trombus. Ya, jadi ada trombus nih di pembuluh darahnya. Jaringan ikatnya menebal. Jadi kalau Anda lihat bahkan di daerah portal dengan jaringan ikat yang menebal ini, kalau kita lihat pakai pembesaran besar, ada sel-sel radangnya juga. Ya. Jadi ya hepatitis pun terjadi, hepatitis kronis. Makanya kita bisa sebutkan nih, fasciola ini sebenarnya tidak hanya menyebabkan kolangitis, tapi peradangannya juga menyebar sampai ke parenkim hatinya, ke daerah hepatositnya, ke daerah hatinya. Jadi makanya kita sering sebutnya sebagai kolangiohepatitis. Peradangan pada saluran empedu bersama-sama juga dengan peradangan pada hati. Ya, mahasiswa tidak usah cari, tetapi ini salah satu informasi untuk Anda. Oke, mungkin itu untuk hepatitis. Nanti dulu satu lagi, sedikit tambahan lagi. Kalau Anda lihat pada preparat ini, ya, selain batas antar lobulusnya kelihatan, beberapa lobulus, saya ambil contoh misalnya lobulus seperti ini, saya langsung aja. Ini lobulus seperti ini, Anda lihat tidak ada vena centralisnya. Jadi ini salah satu indikasi bahwa fibrosisnya sudah berkembang menjadi sirosis kemungkinan. Ya, mungkin itu. Jadi ini yang mencirikan adanya peradangan kronis juga pada hati. Oke. Mungkin itu untuk fasciola, ya. Walaupun fokusnya adalah di saluran empedu, ductus biliar, tetapi kelainan pada hati pun bisa terlihat. Oke, berikutnya saya langsung lanjutkan saja dengan preparat pankreatitis, karena memang ini adalah hati dan pankreas. Ini adalah preparatnya, ya. Jadi ini adalah potongan transversal dari pankreas. Oke, kita langsung saja, saya pakai pembesaran kecil. Pankreas itu terbagi dua kalau secara histologi, ya. Yang utamanya adalah daerah yang menghasilkan enzim, ya, dan daerah yang menghasilkan hormon. Jadi kalau kita pakai pembesaran kecil, kita lihat nih, ya, daerah ini terdiri dari yang kita sebut daerah kelenjar asinar, bagian eksokrin. Ini menghasilkan enzim. Ciri-cirinya adalah inti selnya warnanya ungu, di tengahnya ada sekretanya yang warna pink. Di sini di tengah dari lobulus pankreas ini, Anda akan temukan juga sel-sel Langerhans, ya, pulau Langerhans maksud saya. Oke, ada beberapa pulau Langerhans yang seperti ini nih, pulau Langerhans tidak terpotong, tapi untuk praktikum usahakan cari potongan dari lobulus pankreas, misalnya seperti ini, yang ada daerah eksokrinnya, daerah kelenjar asinar, dan daerah pulau Langerhans, penghasil hormon, ya. Nih seperti ini juga. Nah, kemudian kalau Anda perhatikan di sini,
di antara lobulus pankreas itu adalah jaringan lemak. Jadi Anda masih bisa lihat vakuol lemak, tapi ada jaringan lemak yang pink seperti ini. Ini adalah jaringan lemak yang mengalami nekrosis. Ya, ciri dari nekrosis jaringan lemak. Oke, vakuolnya kelihatan dan Anda bisa lihat yang pink ini adalah hialinisasi akibat nekrosis pada lemak. Saya taruh di tengah. Anda tahu bahwa ciri nekrosis yang lain adalah tidak adanya lagi inti sel. Jadi kalau Anda lihat nih, inti selnya kecil-kecil, ini pyknosis dan bahkan inti selnya sudah pecah, yang kita sebut karyoreksis. Ya, ini nekrosis lemak disebutkan dengan hialinisasi dan tuh pyknosis dan bahkan karyoreksis dan bahkan tidak ada inti sel sama sekali, yang kita sebut karyolisis. Oke, nekrosis lemak. Kemudian kalau kita lihat kelainan utamanya nih, ini tadi daerah pulau kelenjar asinar, ini pulau Langerhans. Kita besarin dulu. Oke, kita lihat lagi ya. Ini daerah ini. Ya, daerah ini nih kita lihat, ini daerah Pulau Langerhans, ini daerah kelenjar asinar. Saya pakai pembesaran besar aja langsung. Coba Anda lihat. Ini adalah kelenjar asinar yang normal, ada inti sel, di tengahnya itu ada sekretanya. Tapi coba lihat bagian ini. Ini adalah bagian dari kelenjar asinar yang mengalami nekrosis, terutama kelenjar asinar yang berbatasan sama Pulau Langerhans. Ya. Nah, kemudian Anda lihat di sini, Anda bisa lihat ada sel-sel radang di sini. Ya, ada sel-sel radang di sini nih. Supaya lebih jelas Anda bisa lihat nih, tuh ada neutrofil. Ya, ini mencirikan adanya nekrosis akut. Jadi nekrosis akut dengan sel radang, ya, ini mencirikan adanya pankreatitis akut. Ini yang biasanya akan menyebabkan dari daerah yang mengalami nekrosis ini, terutama dari daerah kelenjar asinar, dilepaskan tuh enzim-enzim ke jaringan sekitarnya. Enzim-enzim ini akan melisis lemak dan sekaligus juga melisis jaringan sekitar, yang melisis pembuluh darah dan sebagainya. Ya, oke. Dan kalau Anda lihat dengan pembesaran besar, ada bagian yang agak merah-merah seperti ini. Nih, bagian merah-merah seperti ini merah-merah begini, ini sebenarnya adalah sisa dari eritrosit. Jadi, selain ada pankreatitis dengan sel radang, kemudian yang kecil-kecil seperti ini adalah yang mengalami pyknosis, ada nekrosis, karyoreksis seperti ini, ya. Anda juga akan temukan, ya, perdarahan. Ya, Anda akan temukan juga perdarahan. Tuh, seperti ini nih, daerah-daerah perdarahan. Ya, jadi untuk pankreatitis ini Anda akan temukan nekrosis di daerah Pulau Langerhans, nekrosis di kelenjar asinar, sel-sel radang muncul, terutama karena akut, sel-sel radang yang muncul, banyak juga yang PMN, polymorphonuclear cell atau neutrofil, disertai oleh banyak jaringan nekrosis. Oke, mungkin itu dari 3 preparat ini. Silahkan dicari, kalau ada pertanyaan Anda bisa tanyakan langsung kepada saya. Terima kasih, semoga lancar dalam melakukan review. Oke, silahkan ditanyakan jika ada yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.